Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Nur Padilah. Di sini di video ini kita akan membahas tentang panduan tahap demi tahap memprogram pikiran bawah sadar. Ya, sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe dulu channel saya, serta di like, di komen, dan di share video ini sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, kita lanjut. Jadi banyak pakar pengembangan diri yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi pikirannya. Alasannya, pikiran mengendalikan perilaku dan keterampilan yang merupakan modal sukses. Berbicara mengenai pikiran, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar memiliki kekuatan hampir 9 kali lebih besar dari pikiran sadar. Jika Anda ingin mengeksplorasi atau memanfaatkan kekuatan tersebut, Anda harus mengirimkan pesan atau keinginan Anda kepada pikiran bawah sadar Anda. Proses penyampaian pesan inilah yang dikenal sebagai pemrograman pikiran bawah sadar. Anda bisa memprogram pikiran bawah sadar sehingga seluruh potensi diri Anda tergerakkan dalam meraih semua keinginan Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah tahap demi tahap berikut ini. Yang pertama, yaitu spesifikan keinginan Anda. Anda banyak memiliki keinginan. Mungkin saja keinginan tersebut belum spesifik. Oleh karena itu, Anda mesti membuatnya spesifik, ya, jelas dan ringkas, sehingga pemrograman pikiran bawah sadar berlangsung dengan baik. Mengapa? Karena pikiran bawah sadar tidak menanggapi pesan yang tidak jelas. Contohnya, bila salah satu keinginan Anda adalah menjadi blogger sukses, maka bentuk spesifiknya adalah menjadi blogger dengan penghasilan 100 juta per bulan. Apakah keinginan ini muluk-muluk? Tentu tidak, karena Anda bebas menentukan keinginannya. Selain itu, menetapkan keinginan tidak sama dengan menetapkan sasaran. Ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu masuki kondisi gelombang otak alfa. Setelah keinginan Anda spesifik, langkah berikutnya adalah memasuki kondisi gelombang otak alfa atau alpha brainwave. Ya, inilah kondisi yang sangat rileks dan menyenangkan. Mirip dengan kondisi ketika Anda berhayal atau melamun. Ya, untuk menciptakan kondisi alfa, Anda bisa melakukan cara berikut ini. Yang pertama, cari tempat yang tidak ada gangguan, misalnya kamar tidur atau ruang kerja sendiri. Yang kedua, duduk atau berbaring dengan rileks dan nyaman. Yang ketiga, pejamkan mata Anda. Yang keempat, tarik napas panjang dan dalam. Yang kelima, rasakan udara yang masuk lewat hidung Anda. Yang keenam, nikmati kondisi ini beberapa saat. Jika ada gangguan, misalnya batuk, buka mata Anda dan kemudian pejamkan lagi. Ya, lanjutkan dengan menarik nafas panjang sampai Anda menikmati kondisi alfa. Berikut kita lanjut yang ketiga, yaitu lakukan self talk. Ya, setelah menikmati kondisi alfa, kini tiba saatnya Anda menyampaikan pesan kepada pikiran bawah sadar dengan berbicara kepada diri sendiri. Ya, berbicara kepada diri sendiri atau disebut dengan self talk. Ya, ini bisa dengan pengucapan atau dalam hati saja. Pesan yang disampaikan harus bersifat pribadi dan positif. Contohnya,
keinginan Anda adalah menjadi blogger dengan penghasilan 100 juta sebulan. Maka pesan yang bisa Anda sampaikan adalah saya bisa menjadi blogger dengan penghasilan 100 juta per bulan. Ya. Setelah melakukan self talk ini, mungkin Anda akan berpikir keinginan itu sulit atau tidak mungkin. Jangankan 100 juta per bulan, 10 juta per bulan saja sulitnya minta ampun. Ya kan? Hal ini wajar karena pesan yang Anda sampaikan tersebut disaring. Meskipun demikian, teruslah menyampaikan keinginan Anda. Ya, kita lanjut yang keempat, yaitu bayangkan keadaan saat Anda meraih keinginan Anda. Jadi setelah melakukan self talk, bayangkan keadaan saat Anda meraih keinginan tersebut. Pada contoh di atas, bayangkan Anda mendapatkan uang 100 juta setiap bulannya. Imajinasikan hal-hal yang Anda lakukan dengan uang tersebut, misalnya membeli apartemen, jalan-jalan ke luar negeri, bersedekah, membangun masjid, membeli mobil, membelikan mobil untuk orang tua dan sebagainya. Jangan malu atau ragu-ragu karena semua itu Anda yang tahu. Pokoknya gambarkan dengan sejelas-jelasnya sehingga Anda benar-benar dapat melihat diri Anda sendiri atau hidup yang benar-benar Anda inginkan di pikiran Anda. Ya. Dan yang kelima yaitu tambahkan perasaan positif saat keinginan Anda tercapai. Saat membayangkan, tambahkan perasaan. Ya, perasaan atau suasana hati yang positif yang Anda miliki saat keinginan itu tercapai. Misalnya, Anda diliputi perasaan bahagia, senang, dan bersyukur. Ya, ambil napas panjang dan dalam, nikmati perasaan positif itu. Yang keenam, keluar dari kondisi otak alfa. Setelah membayangkan keinginan tercapai dan menikmati perasaan positifnya, kini saatnya Anda keluar dari kondisi gelombang otak alfa atau mengakhiri. Ya, kita akhiri pemrograman pikiran bawah sadar. Untuk itu, hitunglah secara perlahan dari 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi, dalam setiap hitungan, tarik napas yang panjang dan dalam. Setelah hitungan 1, maka bukalah mata Anda. Setelah membuka mata, Anda mungkin merasa janggal atau aneh. Atau Anda juga merasa menghayal terlalu tinggi. Tidak masalah, itu hal yang normal. Yang penting apa yang Anda inginkan sudah Anda sampaikan pada pikiran bawah sadar Anda. Dan yang ketujuh yaitu ulangi sesering mungkin. Ya. Jadi pengulangan itu sangat penting. Pengulangan sangat penting. Oleh karena itu, semakin sering Anda memprogram pikiran bawah sadar, semakin pula pesan atau keinginan Anda masuk ke dalam pikiran tersebut. Jadi jangan khawatir Anda tidak memiliki waktu karena pemrograman pikiran bawah sadar. Karena ini hanya perlu waktu 10 sampai 20 menit saja. Contohnya Anda melakukannya sebelum tidur. Ya, dan yang terakhir itu kita penutup. Pemrograman pikiran bawah sadar memicu pro dan kontra. Pihak yang pro menyatakan bahwa pemrograman pikiran bawah sadar sangat efektif. Pihak yang kontra menyatakan bahwa hal tersebut buang-buang waktu dan omong kosong. Apapun itu, jika Anda tertarik memprogram pikiran bawah sadar, cobalah tahap demi tahap yang saya jelaskan tadi, ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.